Salam jumpa dan selamat datang di Markas Detikom. Saya Indah Mutiara Kami dan saat ini Anda sedang menyaksikan Blak-Blakan bersama Cagup dan Cagup DKI. Selamat datang di Markas Detikom untuk para penonton yang sudah hadir di siang hari ini. Juga kepada para pembaca Detikom yang saat ini menyaksikan Blak-Blakan Cagup Cawagup DKI lewat live streaming eksklusif di Detikom. Saat ini sekarang sudah 10 hari ya, 1 minggu lebih sedikit menjelang pencoblosan pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Dinamika semakin menarik dan juga semakin intens dan sekarang kita sudah bisa menghadirkan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk blak-blakan bersama-sama dengan pembaca Detikom. Ada pertanyaan-pertanyaan dari pembaca dan juga ada pertanyaan dari masyarakat yang akan disampaikan secara langsung. Tapi sebelum itu saya ingin mendengar dulu antusiasme dari penonton yang ada di Markas Detikom. Apakah sudah siap untuk blak-blakan Cagup Cawagup DKI? Tepuk tangannya dulu dong yang heboh supaya kita bisa mulai. Dan untuk lebih merasakan semangatnya Pilkada DKI 2017 ini, kita akan menyaksikan video tentang apa pendapat para selebritis tentang Pilkada DKI dan bagaimana persiapan menuju 19 April. Kita saksikan video yang berikut ini. Halo pemirsa, KBBC. Saya berikan siapa nih? Saya Cassandra Shirley. Aku Reni Martin. Gua Kamu Riki. Saya Leo Konsul. Saya Salvi Giti. Saya Siti Badia. Jangan lupa ya tanggal 19 April 2017. Tanggal 19 April 2017. 19 April 2017. Ayo ke TPS coblos pilihan kalian. Coblos sesuai pilihan kamu. Coblos sesuai pilihan kamu. Demi masa depan Jakarta. Masa depan Jakarta. Untuk masa depan Jakarta. Masa depan Jakarta yang jauh lebih baik. Dan jangan lupa pantau terus pemilu ini di 20 detik. 20 detik. 20. Pantau terus di 20 detik. 20 detik. 20 detik. Pantau terus di 20 detik. Ajakan mencoblos dari para selebritis, ingat ya 19 April, sekitar 1 minggu lagi lebih sedikit bahwa warga DKI yang memiliki hak pilih bisa langsung ke TPS untuk mencoblos. Nah di pekan lalu, di hari Kamis pekan lalu kita sudah hadir blak-blakan Cagup Cawagup DKI bersama Cagup Cawagup nomor urut 3. Saat ini kita sudah kehadiran pasangan calon nomor urut 2 dan akan saya panggilkan satu persatu. Ini yang pertama calon wakil gubernur DKI Jakarta yang waktu putaran pertama juga hadir blak-blakan, seru-seruan sambil ngomongin sampai soal burung, sampai soal kumis, seru banget waktu itu. Keseruan apa yang akan dihadirkan hari ini, kita panggilkan ini dia Pak Jarot. Pak Jarot, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Jarot. Senang sekali ya kita bisa ketemu lagi ya di blak-blakan ya. Iya kangen juga. Kangen sebenarnya. ya Pak, aduh gak terasa. Udah lama banget ya. Rasa udah lama banget. Dan Pak Jarot sekarang gak sendirian ya Pak ya? Saya ditemani oleh Pak Basuki. Oke. Dan Atau sebaliknya saya yang menemani beliau. Oh yang menemani beliau. Ya. Oke kalau begitu tanpa lebih lama lagi kita panggil ini dia. Kita akan panggil pasangannya Pak Jarot Saiful Hidayat yang juga siap blak-blakan di Detikom siang hari ini. Kita sambut ini dia Pak Ahok. Selamat siang Pak Ahok, Pak Jarot. Kayaknya aku bisa jatuh nih kursi ini. Ini kursinya spesial ini, jadi agak bisa sambil gerak-gerak Terlalu tinggi itu ya. Kita turunin dikit aja kayaknya ya. Iya, iya. Nah enak nih kayak gini nih ya. Bentar. Pak Jarot jadi tinggi sendiri. Udah. Sama. Sama, kalau udah gini jadi asik ya kita ngobrolnya blak-blakan siang hari ini. Sehat Pak Ahok, Pak Jarot? Kekenyangan nih. Oh kekenyangan. Iya. Waduh ini konsumsinya tadi dimasukin apa ini ya? Alhamdulillah saya juga. Habis makan tadi. Oke, berarti kalau udah kenyang Makan siap di berarti Bu jawab. Febri. Tadi tawarin lagi makan sate. Oh. Sate ayam. Ya gede-gede lagi.
Berarti kalau udah kenyang udah siap siang ini buka-bukaan gitu. Nah ini 1 minggu lebih sedikit 10 hari menjelang pencoblosan gitu. Gimana Pak Ahok persiapan dan mungkin sisa waktu ini akan dimanfaatkan bagaimana Pak? Kalau saya sih siap melulu lah, gimana gak siapnya. Ya besoknya masih sidang lagi. Kalau Pak Jarod gimana? Waktu sudah semakin sempit gitu kan, sebentar lagi juga masa tenang gitu. Mau belusukan kemana lagi nih Pak Jarod? Akhir-akhir ini kan makin sibuk belusukan Pak Jarod. Sekarang belusukan ke Detik dulu. Oke. Ya. Iya dong, sehingga jadwal saya sebetulnya kan tidak ke sini, tapi berhubung Pak Basuki datang, saya juga harus nampingi beliau. Detik, Mas Evan balik-balik telepon, WA gitu, ngingetin gitu kan. Ya sudah, sekarang belusukan di Detik. Belusukan dulu di Detik ya sekarang Iya. ya. Oke, Pak ini sebelum kita masuk ke pertanyaan dari pembaca Detikcom, ada beberapa juga mungkin dari program-program Pak Ahok dan Pak Jarod yang jadi sorotan warga gitu, jadi sorotan pembaca juga gitu. Misalnya diantaranya yang paling baru adalah soal program hunian gitu yang dijanjikan untuk warga Jakarta gitu kan. Untuk mulai dari warga keluarga muda sampai juga warga yang kurang mampu gitu. Hunian tanpa pusing cicilan gitu Pak. Ini memang berarti kan sudah lama dipikirkan, kemudian sekarang keluar nanti skema-skemanya ini seperti apa Pak akan dihadirkan untuk warga Jakarta? Ya sebetulnya saya mulai tahu tentang kasus perumahan itu ketika saya tinggal di Jakarta. Nah misalnya sopir saya juga pengen beli rumah gitu kan. Nah ternyata rusun-rusun itu diperjualbelikan. Nah, diperjualbelikan ya sopir saya beli terus saya ingat 30 juta tuh satu rusun. Beli hak orang sewa gitu. Nah terus waktu itu sempat saya bantu Bang Yos juga. Saya juga temukan sistem rusun ini ketika ada backlog begitu tinggi ya. Saya nggak tahu betul atau nggak datanya. Kita ini kekurangan rumah tuh bisa sampai 800.000 kira-kira. Pas seluruh Indonesia saya nggak tahu, ini data aja. Tapi yang jelas makin lama orang Jakarta makin nggak mampu tinggal di Jakarta. Misalnya saya sekolah di Jakarta SMA. Saya masih ingat teman saya dulunya tinggal di tengah kota Jakarta. Saya katakan bisa di Peluit gitu ya. Ketika anaknya mau punya rumah lagi, dia udah mulai pindah ke Muara Karang. Berikutnya lagi ke Pandai Indah Kapuk, tuh Pandai Indah Kapuk masih murah. Terus pindah lagi ke Citra. Dia makin lama, makin ke pinggir. terus ke pinggir. Udah Jakarta coret lah istilahnya gitu ya. Nah, udah keluar. Lalu kita juga pelajari teman-teman kita ini bolak-balik ke suami istri itu bisa sampai 5 jam sehari habis di jalan. Pergi pulang kerja. Udah capek duluan ya Pak ya. Nah padahal kerja, ya, Pak. dia gaji lumayan tuh. Udah 7 juta, 10 juta. Tapi dia hanya mampu cicil di pinggiran. Cicil mobil. Nah karena itulah kita membuat kebijakan. Artinya apa? Kalau orang yang gajinya UMP. Udahlah gak mungkin beli rumah di Jakarta lah. Kalau yang layak ya. Rumah yang layak itu kalau standarnya itu minimal 36. Lebih bagus 3 kamar tidur. Bangun rumah 36 kalau ke atas kan tanah Jakarta mahal. Itu 300-an juta modalnya. Nah kalau kamu cicil 30 tahun deh, gak usah bunga. 833.000. Terus biaya rawatnya hampir 1 juta. Habis dong gaji 3 juta. Belum lagi udah 30 tahun, rumahnya udah ambruk. Kita perhatiannya hampir rumah semua rusun itu gak mampu pelihara dia. Makanya kita putuskan, udahlah untuk yang gaji masih 3 juta lebih, kita siapin rusun, subsidi aja semua. Nggak usah beli, nggak usah sewa, hanya bayar biaya pemeliharaan, sampah, kebersihan macam-macam, itu 5.000 sampai 10.000 sehari. Itu kita lakukan. Lalu masih pertanyaannya, kami boleh tinggal berapa lama? Selama-lamanya. Cucu saya boleh? Boleh. Cicit saya boleh? Boleh saya bilang. Orang peraturannya disambung tiap 2 tahun kok, nggak ada batas kok. Terus saya bilang kejam amat, masa doain cicitnya tetap tinggal di rusun? Ada kuliah, ada sekolah ya doain cicitnya jadi gubernur kayak presiden gitu kan. Nah sekarang jadi masalahnya kelas menengah di Jakarta. Yang teman-teman saya kita lulus profesional, beli rumah di pinggiran. Kerjanya di Jakarta. Bolak-balik kan, bisa 4 jam 5 jam itu tadi. Nah kita lagi bangun di atas stasiun depo, LRT, MRT, terminal-terminal. Itu apartemen sewanya harga kos. Ya kalau kita suami istri kos kan repot juga kan. Anak tinggal di mana? Yang jaga anak tinggal di mana? Pembantu di mana? Nah itu kalau ada apartemen boleh bayar bulanan 2 juta, 2,5 juta, orang akan tinggal sini. Sehingga uangnya dari mana? Hemat waktu, dia nggak usah cicil mobil,
duitnya bisa dipakai cicil rumah di pinggiran. Nah, tapi kalau udah gaji yang 13 juta, kita mulai jual nih rumah susun apartemen itu tanpa bunga. Gak usah hitung untung lah. Oh, jadi nggak Tapi itu pusing, mesti nggak pusing itu ya Pak ya. gajinya udah mesti di atas 10 jutaan. Kalau enggak kamu nggak mampu dong untuk biaya pemeliharaan. Yang keempat apa? Kita juga temukan banyak orang Jakarta itu punya tanah misalnya 100 meter. Dulu dia beli 100 meter di Jagakarsa 8 juta doang. Dulu. Nah sekarang anaknya banyak nih. Dia pengen nambah nggak bisa. Tanah udah mahal. Nah kalau bisa setengah hektar 1 hektar kami tawarin, kami bikin apartemen. Nanti yang tanah 100 meter dapat 250 meter apartemen. Jadi bisa ya mungkin 7 sampai 8 unit. Nah di sana dia bisa bagi anaknya, semuanya adalah hak milik. Yaitu 4 pola yang kami tawarkan untuk mengatasi kawasan kumuh di Jakarta. Nah caranya gimana dulu untuk mulai ini semua? Semua orang kita dorong punya sertifikat dulu. Jangan sampai nanti berantem lagi soal tanah. Bikin sertifikat ketemu masalah lagi. Nggak sanggup bayar pajak BPHTB. 5% mahal. Lalu kami gratiskan yang 2 miliar ke bawah. 2 miliar ke atas gimana? Nggak bayar juga. Sampai kamu jual tanah itu baru bayar. Nah kami yakin dengan pola ini 2 tahun ke depan. Seluruh tanah di Jakarta bersertifikat. Ini akan jadi provinsi pertama yang kita kejar. Semua orang punya sertifikat. Sehingga dia mau kerjasama, mau jual apapun gampang. Yaitu pola yang kami lakukan untuk. Sambil kita terus bedah rumah. Ada orang yang gak mau pindah kan. Kita harus bedah rumah. Kita mulai jalankan. Dulu ada kampung deret puluhan lokasi ya. Waktu itu. Ternyata banyak kampung deret itu berdiri di atas sertifikat orang di Jakarta. Oke, makanya masalah lagi. Nah ini kita lagi cari dasar hukumnya ada nggak? Tanah orang yang diduduki orang itu kami beli. Sekarang kan belum boleh beli tanah yang didudukin orang. Nah kita lagi cari solusi kalau bisa kami beli. Tapi syaratnya nanti setengah jadi lapangan, taman, setengah lagi jadi rumah susun. Nah orang ini semua dapat 1 unit. Oh, Nah, jadi dia konsepnya jual kayak tanah begitu. pun bisa dapat unit ya di rusunnya itu ya Pak Karena ya. nggak mungkin lah Jadi Jakarta untung orang juga bisa ya. punya rumah. Terlalu mahal. Rumah tuh bikin Dapat ganti 2,5 2,5 dari tanah. luas tanahnya dia. Kalau mau susun kemarin dia kita tuh bikin rumah hanya berapa ya? 4 kali 4 2 lantai 60 juta. Bener. Cuma 60 juta. 2 lantai pakai aluminium semua. Tapi tanahnya nggak tahan. Tanahnya nggak sanggup ya Pak ya. Ya, tanah kalau di tengah kota itu dalam gangnya sekarang udah 5 juta. Paling kecil kalau ada jalan mobil bisa 7 juta 10 juta. Nah itu juga yang terus posisi tanah ini ada berapa banyak. Kan orang kan beli rumah kan lingkungan. Nah kalau di gang sempit-sempit ya bisa, tapi berapa banyak. Kebutuhan rumahnya sampai ratusan ribu kok. iya. Orang beranak terus kan. Tapi sekarang orang Jakarta begitu lahir, dia bisa hidup, usia harapan hidup bisa capai 78 tahun. Artinya ini orang Jakarta ini tambah lama tambah panjang umur nih. Bukan kita nggak syukuri, tapi memang artinya apa? Masalah sosial ini kalau kita nggak atasi dengan baik akan menyusahkan rakyat. Nah kita mulai pikir yang paling penting apa sih? Sembako murah deh. Apa itu sembako? Cabai, bawang yang suka naik, bikin orang repot. Nah sekarang kita lagi pasang mesin supaya bisa nyimpen 6 bulan. Jadi pas lagi panen kita beli aja, kita stok supaya nanti pas lagi Kita sudah pacekliknya kerjasama bisa sama jual. Jawa Tengah. Kalau ini kayak bawang, ya, cabai gitu ya. Kita tinggal bangun itu. Termasuk sekarang kita lagi galakkan untuk penyempurnaan program bedah rumah. Oke, pasukan pelangi itu yang sering Iya, dibahas sama kemarin Pak itu kan Jarod ya, Pak. pasukan bedah rumah itu masih ditangani oleh Basis ya. Ya, Basis sekarang lagi kita sempurnakan. Kemudian dengan membentuk pasukan pelangi dan bergotong royong. Berarti warga juga terlibat nanti untuk sama-sama bedah rumah warga tetangganya terlibat, ya Pak ya. kemudian pasukan yang sudah ada juga akan terlibat. Ini sekaligus kita merenovasi rumah yang tidak layak, yang milik dia, dan kita akan uruskan IMB-nya sekaligus sertifikatnya. Langsung tahu jadi nanti ya. Ya, Iya. kalau IMB udah kita dari tahun Langsung. lalu udah tinggal datang gratis kok Ya ke digambarin. BTSP, sekaligus nanti kita akan dampingi untuk ngurus sertifikat. Jadi dia punya legalitas ya, warga yang tidak mampu. Kita udah kampung-kampung begitu yang dindingnya, kemudian atapnya bocor-bocor. Nah, ini perlu kita bantu dengan jaringan itu. Kata Mas Jarod tadi, Apa? mesti datang.
belak-belakan tuh lucu-lucu dia bilang. Iya. Ini mana lucunya, nanyanya berat banget. Lucu. Ini panjang ceritanya. Ini pemanasan Pak Ahok. Lucu-lucunya abis ini. Kita pemanasan kayak gini. Lucu-lucu. Ini Pak Ahok nggak sabar nih. Pak Ahok minta dikeluarin lucu-lucunya. Siap nih Pak Ahok nanti lihat lucu-lucunya ala Detikcom nih Pak. Siap nggak nih? Iya. Siap. Nah mungkin pembaca Detikcom yang sedang menonton dari mana aja dan juga para penonton yang ada di markas Detikcom juga nggak sabar. Katanya Detikcom belak-belakannya lucu-lucu kayak kata Pak Ahok. Nah seperti apa? Nantinya bukan cuma saya hostnya di sini. Karena saya di pemanasan aja. Tapi saya akan mengajak ada 7 host lain. Pak Ahok dan Pak Jarod. Banyak amat. Nah banyak banget kan. Makanya seperti apa nanti kita akan saksikan setelah yang satu ini.